bagaimana caranya untuk menginstal GNS3 sebagai aplikasi yang bisa digunakan untuk mensimulasikan device-device networking. GNS3 3VM sudah hijau, yang mana berarti koneksi antara GNS3 desktop ke VM sudah berjalan dengan normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kobom. Channel masih membahas seputar teknologi, informasi, atau hal apa saja yang bermanfaat yang sudah saya kerjakan dan ingin saya share pada kalian semua. Kali ini saya ingin membahas seputar teknologi, khususnya di dunia networking. Bagi kalian yang bekerja di dunia networking, pasti kalian tahu alat-alat atau device yang berhubungan dengan networking itu susah didapat dan mahal harganya. Apalagi kalian hanya untuk menggunakannya sekelas testing, konfigurasi, atau hanya sebagai macam untuk media pembelajaran. Pada video kali ini, saya sudah membuatkan tutorial bagaimana caranya untuk menginstal GNS3 sebagai aplikasi yang bisa digunakan untuk mensimulasikan device-device networking. GNS3 bisa diinstal pada Linux atau Windows. Pada video ini, saya akan menggunakan Windows sebagai operating system untuk instalasi dari GNS3. Selain itu, GNS3 bisa diimplementasikan menggunakan virtual machine. Kalian boleh memilih menggunakan VirtualBox atau VMware. Saya sudah membuatkan panduan instalasi di VirtualBox dan VMware. Nah, simak aja video kali ini tentang bagaimana caranya menginstal GNS3 pada operating system Windows 10. File-file yang harus kalian siapkan itu terutama tentu saja aplikasi GNS3 application, kemudian kalian siapkan VirtualBox untuk implementasi menggunakan VirtualBox, dan setelah itu GNS3 VM atau dari VirtualBox. Jadi simak aja video ini selengkapnya. Untuk GNS3, yang pertama kali kita install itu adalah VirtualBox. Jadi kalian download aja file yang udah saya sediakan ini. Linknya ada di deskripsi di bawah. Kalian bisa download, tinggal klik. Saya menggunakan spek Core i7-8550 dengan speednya 1,8 GHz, 8 CPU dan 8 GB. Kemudian prosesornya i7-8550U. Jadi kita coba aja untuk install dengan spek seperti ini. Sebenarnya ini sudah spek cukup lah, minimum requirement-nya udah di atas. Jadi kita coba aja, langsung aja double klik VirtualBox, kemudian install seperti biasa. Saya pilih di drive C, next, install. Untuk proses menginstalasi VirtualBox itu kira-kira nggak lama, jadi ditungguin aja. Ini proses yang bisa kita lihat di text manager laptop kita ketika sedang melakukan install VirtualBox. Oke, jadi saya confirm saja dan menunggu proses instalasi VirtualBox 61.26. Oke, sudah selesai, tinggal klik finish untuk testing VirtualBox yang sudah kita install. Nah, sudah jadi. Jadi ini dia tampilan dari VirtualBox yang kita gunakan untuk menginstal GNS3 VM nantinya. Kita lanjut instalasi dari GNS3 VM. Jika VirtualBox sudah install, maka kita buka VirtualBox dan mulai import appliance dari GNS3 VM. Caranya klik file, kemudian klik folder import appliance, menunya, pilih di mana kita ngeletakin file ini. Nah, saya ngeletakinnya di sini, jadi tinggal pilih, kemudian klik tombol next. Nah, untuk CPU, karena tadi ada 8, kita set aja dia 3. Kemudian untuk RAM-nya sesuaikan, kasih 2 GB aja. Setelah itu untuk base foldernya disesuaikan, kalian mau letakinnya di mana. Jika sudah, kalian klik aja tombol import. Maka VirtualBox akan mulai proses mengimport appliance dari VirtualBox GNS3 VM. Jadi ini kita tidak install dari awal, tapi sudah disediakan oleh GNS3 yang berupa virtual appliance. Jadi kita bisa milih VMware atau VirtualBox. Pada tutorial ini saya memilih menggunakan VirtualBox karena lebih ringan. Jadi kita tunggu aja prosesnya. Sudah selesai, GNS3 VM-nya sudah jalan. Kita tes, bisa coba kita tes run. Kadang muncul error seperti ini. Jadi dilakukan aja change network setting. Di bagian advanced, kalian pilih allow all.
klik OK, nanti akan berjalan secara normal lagi. Ketika kita sudah membuat VirtualBox, nanti akan ada tambahan adapter baru di laptop atau PC kita. Untuk mengeceknya, klik aja Windows Run ncpa.cpl. Nah, seperti yang kalian lihat, muncul adapter baru VirtualBox. Jadi ini otomatis dibiarin aja. Ini untuk memastikan aja kalau sudah ada adapter baru dari VirtualBox-nya. Kita lanjut pengecekan dari GNS3 VM kita. Jadi ini dia IP dari GNS3 VM kita. Coba kita tes ping untuk pengujian apakah normal. Bisa kita ping dari laptop kita. Nah, seperti yang kalian lihat, IP-nya itu adalah 101 dan IP laptop saya itu adalah 56.1. Jadi adapter yang baru dibuat tadi. Sip, jadi bisa terkoneksi dengan GNS3 VM. Oke, selanjutnya kita bisa menginstall GNS3 desktop application-nya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk penginstalan GNS3 3 desktop application. Jadi kalian sudah mendownload file-file yang sudah saya wajibkan ini, tinggal double klik yang ini aja, GNS3 2.2.1. Double klik, kemudian kita tunggu hasilnya. Tinggal klik next, agree, kemudian ada pilihannya, jadi ini masih next saja. Kemudian untuk GNS3 3 desktop web client VM, jadi kalian pilih, sesuaikan aja dengan yang saya kerjakan ini. Jadi kalian klik next. Destination foldernya di folder C, kalau kalian mau ganti silahkan. Nah, jadi ini proses penginstalan GNS3 3 desktop. Kita tunggu aja hasilnya, sebentar lagi selesai. Ada info WinCap. Jadi WinCap ini gunanya aplikasinya untuk membuat semua host yang ada di VirtualBox bisa terkoneksi ke internet. Kita oke kan. Nah, nanti kalau ketika menginstal WireShark, dia perlu koneksi internet. Jadi karena saya sekarang tidak connect ke internet, jadi dibiarin aja. Ini bisa kita cancel. Jadi untuk WireShark itu di skip, nanti bisa menyusul. Kondisi sekarang saya menginstal dalam keadaan tanpa internet. Solar putih itu nggak usah juga. Jadi nggak apa-apa kita nggak install solar putih. Yang jelas kita hanya menginstal GNS3 2.2.16. Ini pilih no, kemudian sudah berhasil. Nah, jadi jika sudah terinstall, maka sudah akan muncul aplikasi GNS3 app di desktop kita atau di komputer kita. Cara menjalankannya tinggal klik aja, kemudian tampil ke halaman seperti ini. Karena kita menjalankan apel yang GNS3 menggunakan VM yang sudah kita install tadi di sini, ini dia, maka kita pilih ini. Kemudian kita klik tombol next. Patch-nya ini sudah ngikut berdasarkan instalasi di awal kita. Jadi kita biarin aja, kemudian kita pilih next lagi. Ada yang mengatakan kalau koneksi ke GNS3 server sudah berhasil dilakukan. Oke, koneksi ke lokal GNS3 server sudah berhasil dilakukan. Kita pilih next. Nah, jadi biarin aja karena kita tidak menggunakan VMware, maka nanti kita akan pilih GNS3 VM-nya di sini. VirtualBox, maka akan GNS3 3 VM akan mulai menghidupkan GNS3 kita ini. Tapi kita perlu mengeset sesuai dengan konfigurasi yang sudah kita tetapkan di VirtualBox tadi untuk OS GNS3 3 VM. Tadi saya buat core-nya 3, kemudian RAM-nya saya buat 2048 juga. Ini dia. Jadi ini RAM, ini prosesornya. Kita tinggal nyamain aja. Kemudian kita klik tombol next, kemudian kita klik tombol finish. Seperti yang kalian lihat, GNS3 3 VM is starting. Jadi aplikasi GNS3 3 mulai menghidupkan dan mengkoneksikan GNS3 3 VM. Nah, seperti yang kalian lihat, ada statusnya start dan dia mulai hidup. Kita tunggu aja prosesnya dari GNS3 3 untuk mengkoneksikan ke GNS3 3 VM. Sehingga nanti yang statusnya ini berubah menjadi hijau. Masih proses loading, kita tunggu aja. Sudah, kita finishkan dan kita lihat di sini server summary
GNS3 3 VM sudah hijau, yang mana berarti koneksi antara GNS3 3 desktop ke VM sudah berjalan dengan normal. Itu dia tutorial tentang bagaimana caranya menginstal dan menambahkan GNS3 3 VM ke GNS3 3 desktop. Kalau ada masalah dia pasti kemungkinan di sini jadi merah, tapi ini enggak. Jadi untuk tutorial atau instalasi ini dikatakan berhasil. Itu aja tutorialnya. Itu dia tutorial dari saya tentang menginstal GNS3 pada operating system Windows 10 dan implementasi menggunakan VirtualBox. Tidak sulit kan? Tinggal next dan ikuti aja panduan yang sudah saya berikan. Bagi kamu yang baru bergabung atau baru belajar di dunia networking, jangan ragu untuk follow dan like video channel YouTube saya ini, karena saya sudah menyiapkan tutorial atau panduan menggunakan GNS3 beserta perangkat device-nya. Mungkin nanti kita belajar Cisco pada video atau blog saya ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tanya di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa pada video selanjutnya.